Jualan barang murah itu bakal bikin orang pasti beli di online. Bener nggak sih? Gue sering banget ketemu seller-seller yang kalau misalnya mereka tuh ngajak kerja sama ya, atau misalnya mau masuk ke Mea tuh bilang gini, gue punya barang bagus, murah, jadi pasti laku. Kalau nggak bisa jalan, berarti wah nggak mungkin nih. Bener nggak sih? Harga murah itu ya laku gitu kan, bakal bikin laku, bakal bikin lain sebagainya. Nah di video ini gue bakal spill segudang dari pengalaman yang kita kerjain di Mea, ngerjain banyak seller tentang barang-barang harga murah. Faktanya kayak gimana, realitanya seperti apa, kita bakal bahas. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Pertama, jujur ya, kalau gue pribadi, kalau ditanya, lo kalau mau jual barang, mau yang murah, apa mau yang mahal, atau mau yang sedang? Jawabannya, gue sendiri itu tidak akan memilih jualan barang murah. Jadi kalau misalnya bisa gitu kan, gue bakal mencari market yang lebih luas. Kenapa kayak gitu? Nah, ini alasannya. Sekarang gini, katakanlah kita lagi mau nyari untung. Ya tapi kan kita jualan nyari untung ya? Bener ya? Emang kita jualan kagak nyari untung? Enggak kan? Bener nggak? Menurut logika gue, ya, lu boleh bantah kalau salah, ya, tulis di komen. Itu yang jual barang yang sedikit lebih mahal, itu profitnya pasti lebih gede. Kenapa? Karena gini, contoh katakanlah gini, kita katakanlah sama-sama produksi di harga 10.000. Kalau lu versinya murah, berarti kan harus ngejual mungkin di 11.000, 12.000, 15.000 maksimal. Bener nggak? Nah, ketika lu jual 15.000, jangan lupa potongan-potongan itu banyak. Online kan, ada admin, ada biaya admin pasti, biaya iklan pasti, biaya marketing ada, biaya penyimpanan, ya itu pasti ada. Karena kalau kalian jual murah dan lu pengen dapat omsetnya besar, kan kuantiti harus besar. Kuantiti harus besar, artinya gudangnya harus gede. Nah, cari tempat, kalau misalnya makin gede, ya makin mahal. Bener kan? Logika ya, berarti ya maksud gue ya. Kalau mau besar perputarannya banyak, yang ngerjainnya harus banyak. Biaya lagi di situ. Bener nggak? Kan ada suka banyak yang ngomong, tapi kok barang gini tuh ya sehari bisa ribuan loh ordernya. Bener, tapi ngeproses 1000 order sama ngeproses 50 order, menurut gua lebih gampang 50 order. 1000 order itu lebih gudangnya lebih gede, pegawainya lebih banyak, tingkat kemungkinan errornya makin tinggi, dan itu duit semua guys. Bener nggak? Sedangkan 50 order kalau misalnya barangnya cuannya banyak gitu ya, nggak serepot itu, tapi ya repotnya lebih berkurang, tapi bisa jadi cuannya sama. Kenapa yang tadi gue bilang kan, 10.000 lu jual 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 20.000. Itu paling segitu ya. Nah, itu kan ininya ya. Apa tuh namanya, profit lu segitu kan udah 100% tuh. Tapi nilainya kecil gitu kan. Nah, bedain dengan barang yang kalau personal style gue sendiri ya, gue lebih suka jual barang mungkin ya 1 juta, 2 juta. Ordernya paling banyak sehari bisa 50, udah jago gitu kan. Bener nggak? Tapi jangan salah, 50-nya ini tebal. Bener ya? Penyimpanannya lebih kecil, orangnya mungkin lebih sedikit, bener ya? Resiko errornya lebih rendah. Dan untungnya mungkin sama-sama aja, sama yang 1.000, 2.000 dan lain sebagainya ordernya. Bener ya? Jadi kalau personal style gue lebih suka yang mahal. Terus kedua, ibaratnya gini, dengan harga makin murah, berarti kan kalian harus, orang murah tuh pasti ujung-ujungnya adalah lu harus main di volume yang gede banget. Ya kan? Ibarat gini deh, kalian bayangin. Gua mau jual barang, misalnya katakan kita target 1 miliar omsetnya sebulan. 1 miliar, kalau dibagi 1 juta, harga barangnya 1 juta, lu cuma butuh 1.000 order. 1.000 order lu bagi 30 hari. 30 order sehari. Nah, kalau 1 miliar dibagi harga barangnya 10.000, kalian bakal butuh 100.000 order. Bener ya? Bukan 10.000 ya? Iya bener, 100.000 order. 100.000 order lu bagi 30. 3.300 order. Oh. Dan 3.300 order artinya tadi kerepotan tadi udah banyak. Kedua nih. Nah, yang kedua ini adalah ketika kalian menjual di harga murah, target marketnya kan lebih luas. Jadi kalau yang pertama gue cukup meyakinkan 1.000 orang setiap bulan, yang kedua gue harus meyakinkan 100.000 orang setiap orang. Dan kepala orang beda-beda guys.
ratingnya bisa jadi, ya kan makin banyak orang kadang makin edukasinya makin kurang ya. Makin kurang terdidik, bener nggak di Indonesia kan? Nah, edukasinya kurang, nanti kurir yang salah, lu yang disalahin, rating lu ngejaganya susah, gitu kan? Omsetnya segitu-segitu aja, untungnya sama-sama aja. Ini kalau personal style gue. Tapi di luar itu, nah ya ini kan tadi kan gue udah bahas, kita bakal bahas pengalaman gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman, gue lihat seller-seller yang kita ngerjain di Mea, yang ketika mereka jual harga murah, strugglingnya di mana sih? Strugglingnya satu, yang namanya barang. Kalau kan orang tuh kadang ngelihat gini ya, ini ordernya banyak banget nih, ini ordernya rame nih, ditiru lah sama orang lain. Bener kan, barang murah gampang ditiru. Karena gini, kalau barang murah kualitinya mungkin ya fair ngomong lah, sekarang gini kalian menjual barang 10.000, 20.000, 30.000 gitu kan, gak mahal-mahal amat ya, kualiti kan gak mungkin bagus-bagus banget dong, lu jual aja segitu gitu, bener gak, lu modalnya pasti lebih kecil, dan orang ini kayaknya bagus, niru gitu, dan banyak orang yang bermindset seperti itu, dan gitu ujung-ujungnya apa, yang jadi udah ditiru, ditembak lagi harganya lebih murah. Oh, ini jual masih agak kemahalan nih, profitnya dia masih 50%, gua kasih 30%. Dan harga murah yang kedua adalah biasanya loyalitasnya kurang. Memang sih yang lihat banyak, yang tertarik banyak, pengen coba banyak. Tapi nggak ada loyalitas karena mereka beli gara-gara murah. Dan pembeli yang beli kalian gara-gara murah, ketika ada yang lebih murah, pasti pindah. Bener kan? Dan ketika mereka pindah, ya kalian harus banting lagi dong. Dan ujung-ujungnya adalah ketika kalian ketemu banting, ujung-ujungnya marketnya nggak ada yang untung. Ya nggak? Semuanya buntung semua. Nggak ada yang untung, nggak ada yang profit. Gitu. Dan barang murah juga biasanya tuh nggak ada ruang buat kalian berkembang atau inovasi baru. Kenapa? Karena murah. Ketika kita jualnya murah, kita kan harus neken yang namanya HPP. HPP di press, coba gini deh, lo bayangin. Katakanlah gue lagi ngomong ya, ini kan banyak orang selalu suka jual murah ya. Kita juga di Mea sering banget nih ketemu klien yang produknya potensial sih, terus bilang, oh di sebelah sih ada yang nawarin murah banget, tapi gini, coba lu bayangin ini barang murah ya, segala sesuatu yang murah. Ketika barang itu murah, service atau kualitas seperti apa yang kemungkinan kalian bakal berikan? Bener nggak sih? Contoh gini aja deh, lu lagi jual barang, jual baju, ada pembeli datang, terus bilang gini, budget saya cuma 20.000 kok. 20.000, langsung lo kepikiran kan, barang mana yang modalnya gue di bawah 20.000. Oke, gue kasih, gitu kan. Dia bilang nggak ada yang lebih tebal. Nggak ada, kan cuma 20.000. Bener nggak? Ketika orang itu cuma bilang 20.000, kalian kan pasti bakal berpikir, udah lah lu beli 20.000-an udah jangan banyak bacot, diem aja deh segitu. Beda kalau misalnya gini, ada pembeli datang ke kalian, terus bilang gini, cariin gue, kalian jualan baju ya, barang yang bagus, budget nggak masalah, ya, yang penting kualitasnya oke dan gue suka. Nah, kalian bakal cariin barang seperti apa coba? Mungkin pasti benar-benar oke, ini ada yang gini, ada yang gitu, lu mau yang begini, lu mau yang begitu. Beda dong. Kalian sudah melihat ini adalah sesuatu yang premium. Dan yang premium itulah yang bakal dicarikan. Bener nggak? Beda sama yang tanda kutip ngasal atau budgetnya kecil. Nah, ini dia nih. Dan ditambah dari sekarang ini, dari kitanya aja kayak gitu. Kedua, ketika lu jual barang murah gitu ya, kalian juga nggak akan punya budget yang cukup untuk mencari tim-tim yang berkualitas. Ujung-ujungnya apa kalau tim-timnya kurang berkualitas? Nah, ujung-ujungnya kan levelnya bawah dan hasilnya nggak akan bisa bagus-bagus banget. Gitu. Dan terakhir sebenarnya adalah, kalau yang gue lihat ya, yang gue sering ketemu adalah ketika jual barang murah, beberapa seller itu sering juga susah buat naikin level. Jadi level mereka tuh misalnya, mereka udah bisa nih jual murah cukup laku, terus mereka pengen naik ke yang lebih tinggi. Bahkan gini, belum lama kemarin, gue ada satu event, terus udah gitu ada satu desainer yang tap in di event tersebut, terus datang ke gue dan bilang gini, dia desainer, sudah banyak main di runway, sudah banyak main di fashion show di Indonesia, jadi dibilang terkenal ya udah lumayan terkenal lah. Ya, dan dia mau buka pasarnya tuh di online, pasar online-nya buka, gitu kan. Nah, dia bikin beberapa produk gitu ya, jadi ada banyaknya batik gitu ya, batik, kemeja gitu kan, segala macam, dress. Terus si dress ini yang kejual tuh bisa sampai 25.000 piece per bulan. Tapi ada tapinya. Ternyata yang laku itu adalah di tokonya tuh yang levelnya level bawah. Gitu. Jadi yang harga, ya menurut dia kalangan bawah lah, kalangan bawahnya harga berapa Pak? 200 ribuan ya, benar 200 ribuan lumayan juga ya. Tapi mungkin karena dia banyak main sama artis, pengennya jualnya harga jutaan nih gitu kan. Sedangkan yang quality 200 ribuan laku gitu kan, dia pengen yang lebih tinggi.
Nah, dicoba dijual di toko yang 200 ribuan. Gitu. Dan nggak ngangkat. Nggak laku sama sekali. Jadi kayak cuman harus segitu aja gitu. Disitulah kayak ketika udah bikin tokonya di situ 200 ribu, nggak bisa ketemu yang jutaan. Kebayang nggak? Nah, PR-nya adalah ya kalau kalian murah ya itu tadi. Tokonya bakal susah buat naik yang lebih tinggi. Jadi ya kalau gitu gimana ya? Kalian harus bikin toko baru. Nyiapin toko baru yang memang disiapin untuk serba elegan. Untuk serba harganya harga tinggi. Dan itulah baru bakal bisa. Gitu ya. Jadi itu dia tadi nih. Beberapa alasannya. Nah sekarang sebenarnya jadi kalau gitu jual enak murah atau mahal? Gimana kalau udah murah tapi gue pengen jadi mahal? Apa bikin toko baru? Terus caranya gimana? Step-stepnya gimana? Apakah sama dengan toko murah dan mahal? Sebenarnya gini, yang pasti cara jual barang setiap pasar itu ada seninya. Jadi kalau kayak kalian udah bisa yang murah, mungkin lo bakal susah buat yang mahal tuh perlu tahu lagi nih, karena caranya beda, polanya beda, kuantitinya beda, cara mainnya beda, gitu kan. Dan kalau misalnya buat kalian yang, gue mau jual yang ini gimana caranya dan lu bingung. Nah, kita punya satu program namanya program konsultan pendampingan. Di konsultan pendampingan ini, tim kita bakal ngecekin kayak toko kalian gimana, ngerancangnya strateginya gimana, pasarnya seperti apa, dan ngasih tahu step-step yang harus kalian lakukan. Jadi ibarat bener-bener kayak punya mentor yang ngedampingin kalian selama proses. Gitu kan. Dan rata-rata satu project itu kita rata-rata 3 bulan, dan dari 80% klien yang masuk sama kita, itu kita pasti bikinin target nih. Dan 80% klien kita itu achieve targetnya. Jadi kayak, mau target berapa nih? Oh, lu mau naik 30%. Kita hitungin gimana caranya, lu tinggal lakuin dan nyampe. Jadi, buat kalian yang pengen naik kelas, pengen penjualannya lebih bagus, lu bisa cobain program konsultan ini. Jadi biar lu nggak sendiri, gitu kan, biar kalian lebih gampang buat jualan. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain, lu boleh tulis di kolom komentar gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share.